Haleluya, Shalom, kasih Yesus menyertai sekalian. Semoga senantiasa dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat. Guru puji Tuhan, pada kali ini dapat memberikan sedikit perkongsian firman Tuhan. Persoalan ini terjadi setelah membaca di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 4. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Mari kita perhalusi ayat di dalam kitab Kejadian tadi. Di sini menyebut dua kelompok manusia pada waktu itu, yaitu tentang anak-anak Allah dengan anak-anak manusia. Kita baca dalam Kejadian pasal 6 ayat 2. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Pertanyaan kita sekarang ialah, siapakah anak-anak Allah yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut, dan siapakah anak-anak perempuan manusia yang menjadi istri kepada anak-anak Allah itu? Memang ada beberapa pendapat, tetapi yang paling populer mengatakan bahwa anak-anak Allah ini adalah malaikat, sedangkan anak-anak perempuan manusia itu adalah manusia. Jadi menurut pandangan ini, di sini terjadinya perkawinan campur, intermarriage, perkawinan antara malaikat dan manusia. Memang ada alasan-alasannya mereka berpendapat sedemikian. Namun saya tidak menyentuh untuk menjelaskan pandangan-pandangan tersebut. Cuma ringkasnya, pandangan-pandangan itu tidak selari dengan Alkitab. Pertama, kitab suci sendiri mengatakan bahwa malaikat-malaikat itu tidak kawin, seperti di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 30. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Jadi dari ayat ini saja, pandangan tadi itu sudah tidak terpakai, tidak boleh digunakan. Yang kedua, di dalam Kejadian pasal 6 ayat 2 dikatakan bahwa anak-anak Allah itu mengambil istri, bukan sekadar melakukan hubungan seks. Ini lebih-lebih tidak mungkin dilakukan oleh malaikat. Yang ketiga, dalam Kejadian pasal 6 ayat 3 dan kemudian ayat 7, ayat 6 dan kemudian ayat 7, yang menerima hukuman kemudiannya adalah manusia sahaja yang disebutkan, tidak malaikat. Saya baca satu ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Jadi anak-anak Allah dan anak-anak manusia di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 4 tadi, itu adalah dua kelompok manusia, bukan malaikat. Mereka adalah keturunan Set dan keturunan Kain. Jadi anak-anak Allah itu merujuk kepada keturunan Set, orang yang mulai percaya dan menyembah kepada Allah. Sedangkan anak-anak perempuan manusia itu menunjukkan kepada keturunan Kain, orang yang tidak percaya. Mengapa kita katakan bahwa anak-anak Allah di sini ini adalah keturunan Set, orang-orang yang percaya dan menyembah kepada Allah? Dasar yang pertama, orang percaya sering disebut sebagai anak Allah.
Seperti dalam Ulangan pasal 14 ayat 1. Kamulah anak-anak Tuhan Allahmu. Janganlah kamu menoreh dirimu ataupun menggundul rambut di atas dahimu karena kematian seseorang. Itu salah satu ayat contoh ya. Kita boleh lagi lihat di dalam Ulangan pasal 32 ayat 5 dan ayat 6. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Dasar yang kedua, penafsiran seperti ini lebih sesuai atau lebih tepat dengan konteks ayat ini. Tetapi kemudian berpecah menjadi dua kumpulan, yaitu keturunan Set dan keturunan Kain. Dalam Kejadian 4, keturunan Kain, Kejadian pasal 5, keturunan Set, dan kemudian di dalam Kejadian pasal 6 pula, manusia itu membaur semula, ya, bercampur aduk lagi. Dasar yang ketiga, keturunan Set disebut anak Allah. Ini sesuai dengan kata-kata Hawa ketika melahirkan Set dalam Kejadian pasal 4 ayat 25. Jadi anak-anak Allah di dalam Kejadian pasal 6 ayat 2 menunjuk kepada keturunan orang-orang benar, yaitu keturunan dari Set. Dan anak-anak perempuan manusia itu merujuk kepada orang-orang berdosa, yaitu kumpulan dari keturunan Kain. Jadi dalam Kejadian pasal 6 ayat 2 memperlihatkan kepada kita terjadinya perkawinan campur generasi pada waktu itu, tanpa mempedulikan iman, tanpa mempedulikan masalah cinta, bahkan tidak menghormati sistem perkawinan monogami, satu suami suatu istri yang diasaskan oleh Tuhan di Taman Eden. Karena di dalam ayat itu mengatakan mereka mengambil istri siapa saja yang mereka sukai. Jadi ini lebih menuruti keinginan hawa nafsu daripada etika pernikahan yang diasaskan oleh Tuhan di Taman Eden. Jadi begitulah secara ringkas penjelasan yang dapat saya kongsikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan dan meneguhkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati semua. Jumpa lagi. Haleluya.